Ya, sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini saya akan membahas tentang 3 pertanda Anda akan menjadi orang sukses. Jadi, orang sukses itu ada ciri-ciri khasnya. Ya, jadi mereka itu punya satu pertanda atau signs ya. Nah, misalkan kalau Anda mau demam gitu ya, Anda kan ada ciri-cirinya. Waduh, saya mulai flu, saya mulai pusing, saya badan mulai panas. Nah, itu ciri-ciri kalau Anda mau demam gitu. Nah, orang sukses itu juga punya ciri-cirinya rupanya. Nah, setelah saya evaluasi 20 tahun yang lalu ya, sebelum saya waktu itu menjadi orang sukses, waktu itu saya mikir apa yang saya lakukan 20 tahun yang lalu. Nah, ini yang pertama. Yang pertama ya, Anda catat ya. Jadi Anda langsung mempraktekkan apa yang sudah Anda pelajari. Nah, ini kata kuncinya ya. Langsung mempraktekkan apa yang sudah Anda pelajari. Jadi praktek kata kuncinya. Saya waktu itu belum pernah ikut seminar, saya ikut seminar. Begitu saya ikut seminar, saya langsung praktekkan. Saya tidak bertanya 2 kali, saya langsung praktekkan apa isi seminar tersebut. Seminar itu mengajarkan saya buat buku impian, saya langsung buat buku impian. Seminar itu mengajarkan saya itu harus bertemu dengan orang sukses, saya langsung bertemu orang sukses. Seminar itu mengajarkan saya itu harus baca buku, saya baca buku. Saya harus mendengarkan audio-audio CD-CD orang-orang sukses, saya dengarkan waktu itu. Waktu itu zaman itu belum ada CD, dengar kaset waktu itu. Saya harus berkomunitas dengan orang sukses, saya lakukan itu semua. Jadi saya tidak bertanya 2 kali. Dan waktu itu seminar itu mengajarkan saya kurangi nonton TV, karena TV itu banyak konten negatif. Saya lakukan, saya tidak nonton TV. Ya, jadi saya langsung mempraktekkan. Jadi saya tidak bertanya 2 kali. Bukan berarti banyak orang yang sudah mengikuti seminar atau sudah menonton channel seperti ini, kemudian Anda masih melakukan kebiasaan Anda yang lama, berarti Anda tidak mempraktekkan. Nah, itu berarti bukan jadi ciri-ciri orang yang sukses. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tolong Anda konsisten dengan apa yang sudah Anda pelajari. Ya, jadi misalkan gini, Anda hari ini baru belajar menjadi seorang pemain sepak bola terkenal. Anda dilatih oleh pelatih terkenal. Nah, Anda konsisten, tetap berlatih sepak bola. 5 tahun lagi tetap berlatih sepak bola. 10 tahun lagi tetap berlatih sepak bola. Jangan Anda setelah 2 tahun, Anda lihat basket, tertarik, pindah basket. 2 tahun kemudian lihat golf, enak, main golf. 2 tahun lagi enak, Anda lihat orang main bulu tangkis, enak, Anda pindah bulu tangkis. Berarti Anda nggak konsisten. Ketika Anda sudah menekuni satu bidang, dan Anda sudah mempraktekannya, pasti ada tantangan, pasti ada kendala, pasti ada masalah. Tapi jangan mundur. Yang harus lakukan dievaluasi. Konsultasi dengan mentor. Kalau Anda punya masalah, punya kendala, mentor Anda akan menunjukkan jalan. Oh, ini loh kesalahanmu di sini. Oh, ini loh problemmu di sini. Nah, mentor Anda akan membimbing Anda. Nah, akhirnya kalau Anda sudah mulai konsisten dan kalau Anda nggak punya mentor, cari orang-orang yang terbaik di bidang Anda yang Anda lakukan. Kalau Anda mau menjadi yang terbaik di bidang basket, ya cari coach yang terbaik. Anda mau yang terbaik di bidang bisnis kuliner, ya Anda cari orang yang paling laris kulinernya di kota itu. Ya, Anda harus betul-betul menemukan sharing dengan orang-orang yang berhasil di bidangnya. Anda ingin menjadi foto model yang terkenal contohnya, ya Anda harus konsultasi dengan seorang yang punya akses, ya kan, bisa menunjukkan, mengorbitkan foto-foto model terkenal. Intinya Anda harus punya mentor. Anda ingin sukses di bidang bisnis contohnya, ya Anda cari orang yang punya kesuksesan di bisnis model yang Anda geluti sekarang. Dan tolong Anda konsisten. Nah, konsisten ini tidak mudah. Karena konsisten ini adalah penyakit orang-orang gagal. Tidak konsisten. Melakukan segala sesuatu pindah. Melakukan segala sesuatu pindah. Gampang bosan, gampang capek, gampang lelah, gampang mundur. Inkonsisten, alias tidak konsisten. Ini penyakitnya orang gagal. Nah, jadi ciri-cirinya Anda sangat konsisten dan antusias. Dan yang ketiga, ini yang paling penting adalah bekerjalah seperti hobi. Ya, nah ini yang ketiga. Jadi jadikanlah hobi. Bekerja itu jangan tersiksa. Bekerja kalau tersiksa, dijamin tidak jangka panjang. Anda ke kantor. Datang ke kantor aja udah males. Gimana Anda hari ini bisa sukses? Anda bekerja di kantor saat ini. Anda sudah tersisa dengan jam kantor. Berangkat pagi, pulang petang. Iya kan? Kemudian Anda mengeluh, penghasilannya pas-pasan. Stres. Setiap hari tidak menemukan kebahagiaan di kantor. Dijamin ini ciri-ciri orang gagal. Tapi kalau orang bekerja seperti hobi, contohnya Anda hobi kuliner contohnya. Wah, saya hobi kuliner, makan gini. Loh, siapa tahu suatu hari hobi Anda bisa menjadi pekerjaan dan Anda bisa buka depot dan laris. Buka catering laris.
Kita nggak tahu. Buka channel contohnya YouTube, masakan Anda taruh di YouTube. Kan sekarang banyak channel masakan di YouTube. Ya kan? Laris, channel YouTube Anda dikunjungin banyak orang. Nah, itu hobi Anda. Nah, karena hobi saya dulu ini guru. Saya ini kan background guru, jadi Anda silakan tonton di buku saya, baca buku saya. Saya ini backgroundnya guru dulunya. Saya hobi mengajar. Kenapa? Saya ini hobi berbagi. Dulunya, saya kalau mendapat sesuatu dan bisa menginspirasi orang lain, itu saya senang. Tapi zaman dulu nggak ada YouTube. Saya cuma berbagi sama murid-murid saya, murid les saya, murid-murid didik saya. Tapi ternyata ini menginspirasi. Nah, kegiatan saya 20 tahun ini yang saya lakukan. Jadi kalau Anda hari ini ingin melihat saya ini berhasil sekarang, keliru. Saya sudah melakukan pekerjaan ini 20 tahun. Bedanya saya sekarang berbagi sama khalayak ramai, khalayak netizen di YouTube. Kalau dulu saya membaginya kepada murid saya. Dan saya sangat senang melihat orang lain berhasil. Hati saya gembira kalau lihat murid saya berhasil, itu hati saya paling gembira. Dan itu saya tidak merasa itu bekerja. Saya merasa itu hobi. Tapi ternyata itu ciri-ciri orang sukses. Unik bukan? Jadi Anda harus cari. Nah, itulah yang saya katakan di video-video saya sebelumnya. Passion. Jadi temukan passion Anda. Apa passion Anda? Nah, passion itu sesuatu yang sangat berhubungan dengan hobi. Nah, kalau hobi, contoh hobinya traveling. Nah, sekarang banyak traveler sukses. Iya kan? Nah, sekarang sudah zaman sosial media sudah sangat luar biasa. Nah, intinya, whatever it takes, apapun itu, ya, jangan lupa 3 ciri khas ini Anda tetapkan dalam kehidupan Anda. Niscaya, Anda akan menjadikan 3 ciri khas ini menjadi pertanda bahwa Anda adalah orang sukses berikutnya. Saya ingin loh mendengarkan testimoni Anda, kesaksian Anda di kolom-kolom komen. Saya ingin mendengarkan Anda bersaksi setelah menonton channel ini berapa lama, ya hidup Anda ada perubahan bagaimana. Saya ingin mendengar. Dan saya senang sekali. Dan saya akan senang sekali berbagi ya kepada Anda. Dan apabila hidup Anda berubah melalui channel ini, saya orang yang paling senang melihat perubahan ini dan hidup Anda. Oke, bila Anda menyukai channel seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itu yang paling penting, sehingga Anda bisa terus berbagi kepada teman-teman yang membutuhkan dan bermanfaat. Sukses untuk Anda, selalu salam hebat, luar biasa.